revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan sama, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak. Baik teman-teman, kita udah membuat peraturan kelas yang udah kita ubah menjadi keyakinan kelas. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan kelas, ikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi, jaga ketertiban di dalam kelas, pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 6. Saling menghormati dan menghargai, 7. Mengangkat tangan saat ingin bertanya, 8. Berdoa sebelum memulai pelajaran, 9. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 10. Berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. 11. Saling tolong-menolong. Gimana teman-teman? Apakah kita bersedia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Setia Damayanti Aji, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Katingan. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4 di SMP Negeri 6 Telang Salangaring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Telang Salangaring beserta wakilnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Telang Salangaring dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Karya Uga. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mendiseminasikan tentang budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Telang Salangaring kepada Bapak Kadidi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 6 Telang Salangaring, Bapak Ibu undangan dari SD Karyaogang, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 11 yaitu Setia yang telah memberikan diseminasi pada saatnya nanti untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah rangkaian kegiatan CGP yang yang akan diberikan untuk kita semuanya
dalam bahasa disingkatannya ya mungkin itu penghibasan untuk kita semuanya ya, yang kita targetkan untuk guru SMP maupun guru-guru yang ada di sekitarnya ya. Harapan dari saya kegiatan ini nanti akan ada dampaknya untuk kita semua, terutama kita pada saat ini dalam rangka menyusun LHK. Kebetulan juga di samping dengan Dewan Salanggaring ini LHK-nya menggunakan budaya positif ini juga ya. Jadi nanti kalau kita cermati bersama hal yang akan nanti menunjang kita untuk menggarap LHK kita yang ke depan. Sebagai pihak sekolah atas nama pimpinan dan juga atas nama pribadi, saya sangat mendukung kegiatan ini dari calon guru penggerak ya, yang nantinya harapan saya juga nanti Bapak Ibu yang ada di sini juga akan bisa tampil jadi guru penggerak ya, ke depannya ya, yang mana nanti kegiatan-kegiatan ini dapat menggerakkan kita semua, terutama kita yang daerah terpencil seperti ini. Harapannya kita bisa bersaing dan sejajar dengan sekolah-sekolah yang lebih maju di tempat lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada CGP yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Atas izin kita semua dan izin dari Yang Maha Kuasa, kegiatan ini resmi saya buka. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tewang Salanggaring yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus motivasi bagi kita semua. Sekiranya motivasi tersebut dapat menjadi penguatan untuk kita semua agar kita dapat melakukan hal yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Katingan, izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diseminasi positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama tersenyum terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Iya. Iya Bapak Ibu, biar lebih semangat, hati-hati Bu Yama. Iya baik. Iya Bapak Kepala Sekolah itu berekspresi sendiri. Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa tersenyum memandang rekan-rekan guru yang ada di depannya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu selama 30 detik saja. Silakan dipandang. Oh ini ternyata bertiga ya Bu. Harusnya Pak Angga ini namanya Pak Kepala Sekolah ini. Bapak Jenny, silakan Bapak Jenny. Ternyata pas ini pasangannya. Iya. Silakan disenyumi Bapak Ibu. Senyumnya manis sekali Bu Yama. Aduh, kenapa kok senyumnya kecil sekali Bu Devi? Soalnya yang manis kan Ibu. Oh, soalnya yang manis saja. Iya baik, Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu. Ya bagaimana perasaannya? Bahagia. Luar biasa. Jangan kata terpaksa ya Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah tersenyum bahagia. Mudah-mudahan tidak ada yang terpaksa melaksanakan kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya melakukan diseminasi, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Di depan sudah ada sebagai pemantik yang saya buat. Yang pertama, kesepakatannya menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada saran dari Bapak Ibu? Tambahannya? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Yama, kira-kira apa? Konsentrasi, luar biasa. Beri aplaus untuk Ibu Yama. Oke, selanjutnya Pak Jai, menjadi pribadi yang lebih aktif. Menjadi pribadi yang lebih aktif, luar biasa. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Devi. Ada lagi Bapak Ibu? Berkreasi, beri aplaus untuk Pak Jainuddin. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Bersikap lemah lembut, keren. Beri aplaus untuk Ibu Mas Cinta. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya ya. Kita tampung semua kesepakatan
kesepakatan kita dalam forum diseminasi ini, kita menghargai siapapun, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, bersikap lemah lembut, konsentrasi, menjadi pribadi yang lebih aktif, dan juga tadi berkreasi. Keren sekali. Baik Bapak Ibu, memasuki untuk kegiatan diseminasi, saya awali dengan gambar dari Bapak siapa ini kira-kira Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini adalah Bapak pendidikan kita. Iya, Bapak Ibu kira-kira masih ingat tidak tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Memanusiakan manusia. Luar biasa Gusti. Ada lagi Bapak Ibu? Ya benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Lucy ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah kita sebagai guru dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun di dalam masyarakat. Nah jadi intinya kita bisa memanusiakan manusia ya supaya manusia itu menjadi manusia yang merdeka. Nah sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Dr. William Glasser ini? Belum ya Bapak Ibu ya. Ya jadi Dr. William Glasser ini adalah psikiater dari Amerika Bapak Ibu. Beliau yang menemukan atau membuat teori kontrol di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi ada 6 teori kontrol dari Dr. William Glasser Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif motivasi, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Baik, teori yang pertama adalah disiplin positif. Jika berbicara tentang disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Sesuatu hal yang positif luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Kebiasaan yang positif, keren. Ayo Bapak Ibu, ada lagi? Pemikiran yang positif. Kata disiplin berarti ranahnya pada ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Baik. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam disiplin positif itu Bapak Ibu kita berusaha untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri anak. Tanggung jawab itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam diri peserta didik. Nah, disiplin positif Bapak Ibu ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi setiap perbuatan kita, tindakan kita, bagaimana caranya kita dapat mengontrol tindakan yang kita lakukan. Nah, disiplin diri ini juga Bapak Ibu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi bukan bersifat paksaan ataupun ujian maupun hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu yang diharapkan dari disiplin positif ini tadi dapat menumbuhkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu ya. Ada kalau di profil pelajar Pancasila dimensinya ya Bapak Ibu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ke-6 dimensi ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Di antara dimensi-dimensi ini kan terdapat elemen dan sub-elemennya ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dapat tumbuh di dalam diri murid kita. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu kira-kira apa yang terlintas di benaknya ketika berbicara tentang motivasi? Suatu kali yang membuat seseorang itu tertarik untuk melakukan sesuatu. Luar biasa. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Dewi. Ya, segala sesuatu yang membuat seseorang tertarik ya Bapak Ibu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, itu adalah motivasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu motivasinya kalau datang ke sekolah itu apa Bapak Ibu?
mengajar. Untuk mengajar luar biasa Ibu Masjita. Ada lagi Bapak Ibu? Motivasinya datang ke sekolah untuk apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab luar biasa. Beri aplaus untuk Pak Suji. Berarti sudah ada nilai-nilai kebajikan di dalam diri Bapak Ibu ya. Ada nilai tanggung jawab ya. Karena kita meyakini kita punya nilai tanggung jawab, maka kita melakukan tugas itu dengan setulus hati ya. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini ada 3 menurut teori dari Dr. William Glasser. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ketiga perilaku manusia ini Bapak Ibu, kira-kira motivasi perilaku pertama dan kedua itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari luar biasa. Kita beri aplaus lagi untuk Bapak Ibu guru kita, sangat luar biasa. Ya, jadi motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik, di mana seseorang melakukan perilaku atau tindakan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kita datang pergi bekerja ke kantor gitu ya, ke sekolah, berangkat ke sekolah, tujuan kita ini supaya tidak mendapat hukuman gitu Bapak Ibu ya. Nah itu berarti teori yang pertama dari eksternal. Kita takut nih kita dihukum, tidak dapat tunjangan, misalnya seorang ASN, atau kita takut nih dihukum oleh Bapak Kepala Sekolah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan sesuatu hadiah gitu ya, atau pujian. Nah seperti itu. Berarti motivasinya itu bukan berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi dari luar atau dari orang lain. Nah yang ketiga, ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Karena di sini kita menginginkan ya, kita punya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Kita mencoba untuk menghargai diri kita sendiri, dan nilai-nilai yang kita yakini itu kita percaya gitu, kita percayai, kita yakini untuk kita lakukan. Nah seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, Bapak Ibu, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum pernah, Bapak Ibu? Belum pernah. Bapak Ibu yang lainnya? Pernah ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Baik. Jika membuat keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu membuatnya sendiri atau bersama-sama dengan murid? Kesepakatan dengan murid, luar biasa sekali. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Bapak Ibu semua. Nah jadi Bapak Ibu hal yang dilakukan sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya, karena melakukan kesepakatannya bersama-sama dengan guru dan murid. Artinya kesepakatan yang telah dibuat itu menjadi keyakinan antara Bapak Ibu dan murid dalam menjalankan perilaku-perilaku di dalam kelas. Jadi tidak ada unsur paksaan. Baik, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas itu berisi pernyataan-pernyataan yang universal Bapak Ibu, mudah diingat dan mudah dipahami, yang harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi kita tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan yang terlalu panjang, jadi anak-anak sulit memahaminya. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas 8 yang telah kami sama-sama sepakati dan yakini. Yang pertama adalah berdoa sebelum memulai kegiatan, saling menghormati dan menghargai, hadir di kelas tepat waktu, membudayakan 5S, menolong teman, menjaga ketertiban, aktif dalam kegiatan pembelajaran, kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Nah jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas 8 yang telah kami lakukan. Jadi Bapak Ibu diharapkan dengan membuat keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata positif ya Bapak Ibu ya. Kita coba hindari kata-kata yang bersifat negatif. Nah, kemudian Bapak Ibu ini masih banyak materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Iya, berhadapan Bapak Ibu bisa berdiri ya. Tangannya mungkin bisa dibuat seperti ini, yang satu di tengah. Iya. Nah, baik. Ya, nanti kalau saya bilang satu, menjauh Bapak Ibu. Kalau misalnya dua, mendekat. Dan yang ketiga, tepuk. Begitu ya Bapak Ibu.
pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi ada kebutuhan dasar yang ingin diperoleh oleh seseorang sehingga dia melakukan kesalahan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, dan kita sebagai seorang pendidik diharapkan kita dapat mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Baik, langsung kita masuk Bapak Ibu ke studi kasus. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Septia, wali kelas 8, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Abed. Beberapa anak telah mengeluhkan Abed yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti yang Ibu Septia hadapi, maka kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu yang bisa dilakukan? Silakan. Iya, silakan Bu Devi. Mohon izin Bapak Ibu dari studi kasus yang ada ini, apa yang harus seyogyanya dilakukan oleh Ibu Septi. Seandainya kita memposisikan ada di posisinya Ibu Septi, maka yang dilakukan adalah memanggil Abed atau anak tersebut, ditanyakan apa alasan dari hal yang telah dilakukannya, karena selalu meminta paksa makanan temannya. Kemudian sebelum terlalu jauh juga, teman-temannya mungkin beberapa perwakilan yang berhubungan langsung pada saat itu kejadiannya bisa dimintai pendapat bagaimana seandainya Abed hal tersebut itu berkelanjutan. Jika memang temannya itu berkenan atau ada kesepakatan kelas misalnya untuk saling berbagi, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang di sini mungkin yang membuat tidak enak adalah cara Abed meminta adalah dengan paksa ya. Kemudian hal-hal tersebut itu yang harus diselesaikan dengan menanyakan apa tujuan Abed memaksa ke temannya untuk memberikan makan. Apakah ada faktor-faktor yang mengharuskan Abed harus memaksa sehingga temannya merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman. Mungkin itu kemudian memberikan solusi mengikuti apa yang Abed butuhkan mungkin ya. Tetapi dalam hal ini bukan berkonotasi untuk memanjakan dan mengikutkan apa yang dimaunya seperti apa, tetapi tetap menerapkan kedisiplinan juga dan memberikan batasan sampai mana kebebasan itu untuk si Abed. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Devi. Iya, luar biasa Bapak Ibu ya atas solusi yang sudah disampaikan. Jadi solusi yang disampaikan oleh Ibu Devi adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu, menanyakan apa alasannya, kemudian juga menanyakan dengan beberapa temannya mungkin yang menyaksikan kejadian tersebut, serta memberikan solusi. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Devi. Baik, jadi iya kita beri sekali lagi aplaus ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, langkah yang dilakukan oleh Ibu Devi itu sangat baik sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin kita mengetahui dulu Bapak Ibu ya kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi. Nah, jadi sesuai dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi Bapak Ibu, mungkin alasan yang pertama bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, misalnya nih, karena Abed lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Abed adalah kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Jadi kan dia tidak mungkin menahan laparnya gitu ya Bapak Ibu ya. Akibatnya dia memaksa mengambil makanan dari teman. Nah, jadi ini mungkin bisa alasan si anak itu melakukan tindakan itu tadi. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah karena Abed merasa senang temannya memperhatikan dia. Nah, jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, lalu gurunya ini memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Abed di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi dia lebih senang, lebih ingin diperhatikan gitu Bapak Ibu untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah alasan Abed karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya gitu ya. Jadi biasanya kan mau ngejar-ngejar gitu
sikapnya yang seperti itu lantas menuruti kemauannya. Di sini sebetulnya Abed sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Jadi dia ingin berusaha untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Mungkin bisa jadi makannya itu-itu aja gitu ya Bapak Ibu, mungkin lauknya telur aja. Jadi dia bosan, akibatnya dia pengen gitu memakan makanan yang beraneka ragam dari teman-temannya. Nah di sini Abed sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ingin lebih bebas dalam mencoba makanan-makanan yang lain. Nah yang kelima adalah karena Abed melakukannya ini karena iseng, ya sengaja. Abed menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal gitu ya. Jadi kira-kira mungkin tidak ini Bapak Ibu? Dia kesal gitu kan, dia senang gitu melihat ekspresi teman-temannya yang kesal, ini mungkin tidak? Ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah jadi menurut Abed ini ekspresi temannya lucu gitu, unik gitu, dia senang gitu ya. Nah maka di sini Abed ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu dalam menangani kasus-kasus seperti ini kita juga harus mengetahui bagaimana posisi kontrol kita. Nah dari teori pilihan atau teori kontrol dari Dr. William Glasser ini disebut dengan posisi kontrol restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita ketahui ya Bapak Ibu ya sebagai seorang pendidik, di mana guru bisa memposisikan dirinya sebagai penghukum, kemudian ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada guru yang sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah jadi dari kelima posisi kontrol restitusi ini sebaiknya kita bisa memahaminya seperti itu Bapak Ibu ya, agar nanti kita tidak salah dalam menerapkan langkah-langkah restitusi yang dapat kita lakukan kepada murid kita. Nah jadi Bapak Ibu kelima posisi kontrol restitusi ini bisa kita lihat dalam tabel berikut. Nah kira-kira apa sih yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan jika kontrol kita sebagai penghukum? Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah identitas gagal ini adalah kontrol dari luar. Nah jadi murid akan melakukan tindakan untuk menghindari hukuman. Motivasinya itu untuk menghindari hukuman, dia takut gitu. Nah posisi guru di sini sebagai penghukum. Yang dilakukan atau yang diperbuat guru adalah biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan kemudian menyindir. Nah, contoh yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh-contoh guru sebagai penghukum. Hasilnya adalah murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah jadi sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah jadi dia tidak, di dalam hatinya sebenarnya tidak takut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran ketika kita menghukum menghukum murid, maka murid itu akan memberontak ataupun melawan. Nah kemudian dampak pada murid apa? Murid dapat mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi. Nah kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah di sini guru contohnya berbuat yang berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa karena bla 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 gitu ya Bapak Ibu. Nah guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, nah dan lain sebagainya. Hasilnya murid ini akan menyembunyikan banyak tertutup, nah kemudian menyangkal dan juga bisa berbohong. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, guru murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini murid merasa berkata maafkan saya karena dia merasa bersalah. Selanjutnya dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Kira-kira merasa rendah diri ini baik tidak menurut Bapak Ibu? Tidak baik ya Bapak Ibu ya. Yang baik itu adalah merasa rendah hati. Iya. Kemudian yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu. Jadi guru yang membuat alasan bukan muridnya. Guru berkata apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, jadi sebagai teman dia lebih santai memang, lebih santai. Kalau misalnya di dalam kelas ada murid yang ribut, ayolah kamu jangan ribut.
nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah kalau suasana kelas tetap ribut. Nah, itu dia bapak ibu ya. Jadi sebagai temannya lebih santai memang. Tapi hasilnya jadinya apa bapak ibu? Ketergantungan. Murid jadi ketergantungan. Makanya jangan heran kalau banyak murid yang melunjak bahasa Inggrisnya. Ya. Kemudian kaitannya apa dengan dunia? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu loh. Jadi kayaknya teman, jadi tidak ada batasan, gitu ya. Maka kita ini harus tetap dikontrol juga, gitu ya bapak ibu. Ada saatnya kita sebagai teman, gitu. Nah, kemudian dampaknya apa? Murid jadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung sama orang. Oh, ada ibu kok yang menolong aku, ibu itu kan sayang sama aku, gitu. Ya kan, jadi tergantung. Nah, kemudian kontrol yang kelima, posisi guru sebagai pemantau. Di sini guru ini perbuatannya adalah menghitung dan mengukur. Dia akan memantau, gitu ya. Hitung dan mengukur kinerja muridnya seperti itu. Kemudian guru berkata kalau dia berbuat kesalahan, apa peraturannya? Kamu ingat tidak peraturannya? Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Murid akan menyesuaikan diri bila murid diawasi. Tapi ketika tidak diawasi, murid akan ribut lagi. Nah, seperti itu. Berarti kan tidak ada kesadaran dari dalam diri. Itulah tadi motivasi eksternal tadi, takut dihukum. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi dia takut dengan aturan dan hukuman. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena sudah ada aturan, peraturannya merangkum dari halaman sekian sampai sekian. Jenuh ya murid ya, jenuh. Berapa banyak yang mau saya tulis ini, berapa halaman ini, gitu ya. Apalagi kalau dia berbuat kesalahan, hukumannya apa misalnya? Kamu mau kumpuli sampah itu sampai habis. Oh, berapa banyak ini sampai habis, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada iming-imingnya Bapak Ibu, yang mengharapkan imbalan ujian atau dia sanksi atau kena hukuman. Nah, seperti itu kalau yang di dalam posisi pemantau. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini adalah kontrol dirinya bisa menghargai diri sendiri. Ini ya Bapak Ibu. Berarti posisi kontrol kita adalah manajer. Kalau yang ini tadi motivasi siswanya, dia akan menghindari hukuman. Karena gurunya guru menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau yang ini tadi, gurunya sebagai teman dan sebagai pemantau, maka motivasi dia melakukan tindakan, dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Tapi kalau ini kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka murid akan menghargai diri sendiri. Apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Misalnya murid ada masalah, kita panggil, kita tanya, gitu ya. Kemudian guru berkata, apa yang sudah kita yakini? Yang kita yakini maksudnya yang sudah kita sepakati ini, Bapak Ibu. Kira-kira kamu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sudah buat? Jadi biar mereka itu menjawab sendiri, kita hanya memancing, gitu Bapak Ibu. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kita membantu murid untuk menemukan solusi. Jadi solusinya itu muncul dari dia, bukan dari guru, gitu. Biar anak itu sendiri yang mencari solusinya, gitu. Kemudian hasilnya itu akan menguatkan pribadi si anak itu. Kaitannya dengan dunia luas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, bagaimana ya caranya supaya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia akan berpikir itu, gimana ya caranya? Jangan guru yang mengasih solusi. Nah, kemudian dampaknya apa pada murid? Murid akan mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol guru yang perlu kita sama-sama pahami. Dan nanti kita bisa sama-sama belajar untuk posisi kontrol mana sih yang harus kita terapkan dan apa sih dampaknya, yang paling penting dampaknya kepada murid gitu. Dampaknya ini tidak langsung nampak saat ini ya Bapak Ibu. Dampaknya itu nanti akan kelihatan bisa jadi pada saat mereka sudah lulus dari sekolah ini. Karena akan terbentuk karakter si anak itu. Nah, itu yang bahaya yang di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, kita sebaiknya tadi menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, contoh Bapak Ibu,
Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Nah, misalnya saya manggil Amin. Saya bisa berbuat sesuatu bersama murid. Saya mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Kemudian, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Jadi akan menguatkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, akan terbentuk pribadi yang lebih baik dan lebih positif. Nah, jadi Bapak Ibu, ada langkah-langkah dalam kita menangani kasus-kasus yang seperti tadi. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ini? Sudah. Oh, baru sini semua. Bu Evi tadi belum. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah mengikuti webinar tentang segitiga restitusi? Belum pernah, Bapak Ibu. Baik, sedikit saya menyampaikan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam kita menangani kasus-kasus di sekolah, ini tidak hanya untuk murid Bapak Ibu, ini berlaku juga untuk anak kita di rumah. Jika kita sebagai seorang ibu ataupun ayah, ya. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan untuk membantu anak menghadapi masalahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana, Bapak Ibu? Jadi di sini kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya itu bisa bergeser identitasnya dari identitas gagal menjadi ke arah identitas sukses. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyalahkannya, tapi kita bisa mengatakan, nah, berbuat baik itu tidak apa-apa. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak merasa tidak dipojokkan, merasa tidak salah. Nah, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan, namanya manusia. Ya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Nah, kita menguatkan dia, menguatkan identitasnya supaya dia tidak merasa menjadi orang yang gagal, gitu Bapak Ibu. Jadi tahap inilah yang pertama kali harus kita lakukan. Nah, kemudian menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita sampaikan ke murid. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu baik dengan dirimu sendiri? Nah, ya, berarti kita tidak boleh menyalahkan orang lain maupun diri kita sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya dia melakukan kesalahan karena dia ingin memperoleh 5 kebutuhan dasar yang harus diinginkan tadi. Gitu. Nah, jadi di sini kita sebagai guru atau orang tua harus bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak kita. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa kira-kira yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul teman? Nah, misalnya seperti itu, Bapak Ibu, ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, jadi alasan dia berbuat salah itu kita tanyakan, gitu loh Bapak Ibu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Pertama tadi itu kan kita berusaha ya untuk menenangkan hatinya, tidak langsung menjudge, gitu ya, tidak langsung menyalahkan si anak itu. Setelah kita mencoba menstabilkan identitasnya dari yang gagal tadi menjadi identitas sukses, maka selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah dari anak itu tadi. Kira-kira yang kamu lakukan tadi baik tidak menurut kamu? Seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ketika yang ketiga ini kita tanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna ya kepada murid kita maupun anak kita di rumah untuk memunculkan motivasi secara intrinsik ya sehingga nanti mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi yang kita harapkan anak ini terbangun motivasi dari dalam dirinya Bapak Ibu, bukan dari luar tadi. Dari luar tadi kan untuk mendapatkan imbalan, pujian, takut dihukum gitu ya.
Nah, jadi bukan karena itu, tapi motivasi intrinsik yang berada di dalam dirinya sendiri. Nah, contohnya yang bisa kita tanyakan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ibu ingin tahu, kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita tanyakan. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa melihat prakteknya segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid dari kelas 8 ya Bapak Ibu. Jadi memang anak ini melakukan kesalahan. Saya mencoba untuk menerapkan ya Bapak Ibu, karena ini juga baru pertama sekali saya lakukan Bapak Ibu. Setelah saya mengetahui gitu ilmu ini dari Bunda. Bagaimana kabarnya? Sehat? Boleh tahu tidak tentang itu? Jadi kemarin setelah dilakukan nah informasinya soal ini ikut di dalam kelas pada saat pembelajaran tadi. Kalau benar ya, sebenarnya sebagainya ini kamu kamu begitu ada nanti ya, oleh itu sudah oleh ya, karena yang manusia. Di situ kita menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa takut gitu ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha mengapresiasi kejujurannya gitu ya. Kita tanyakan, apa benar kamu ribut pada saat belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Mas Jika? Benar Bu? Nah, kita apresiasi jawabannya. Ibu bangga dengan kamu gitu ya. Nah, kemudian kita stabilkan identitasnya supaya dia tidak merasa menjadi orang yang gagal. Aku buruk sekali di mata guru ini. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu murid kita. Nah, di situ kita stabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ibu paham yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan gitu misalnya. Boleh ya? Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita pengen tahu nih apa sih yang menyebabkan dia ribut di dalam kelas gitu. Kita mau tahu nih 5 kebutuhan dasar tadi yang mana sih yang ingin dipenuhi oleh si Saleh ini. Saleh ingin diperhatikan dan merasa besar. Berarti itu kebutuhan dasar yang ingin dia miliki gitu Bapak Ibu, makanya dia ribut. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita sudah tahu, oh ini anak bosan, ini anak ingin lebih diperhatikan, berarti kita sebagai guru lebih berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, ya. Iya. Nah, kalau kira-kira kebutuhan Ya, kita tanyakan Bapak Ibu keyakinannya sesuai tidak perbuatannya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas gitu ya. Kan di kelas tadi mungkin sudah ada keyakinan kelasnya untuk tetap aman, menjaga ketertiban di dalam kelas gitu, mendengarkan guru dengan seksama gitu ya. Tetapi dia melanggar keyakinannya. Jadi kita tanyakan di situ. Kemudian kita tanyakan kembali apa sih yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi dari siswa sendiri, bukan dari kita. Kita hanya membuat pertanyaan bermakna saja. Hanya minta maaf dengan Ibu Mas Cinta dan minta maaf dengan teman-teman karena sudah membuat keributan di kelas. Iya, jadi itu Bapak Ibu contoh penerapannya. Kata-katanya mungkin masih bisa divariasi Bapak Ibu. Yang penting tidak menjas anak dan tidak menyudutkan anak. Nah,
Jadi Bapak Ibu, itu yang harus kita miliki ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentang disiplin positif, ya, motivasinya, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan Ibu. Nama saya Etianti, saya dari SDN Karya Unggal. Bisa tolong dibuka slide yang tadi Bu, yang bagian kontrol, bagian manajer. Ya, ya. Nah, di sini saya punya satu pertanyaan. Kita tadi kan diusahakan guru itu sebagai kontrol yang manajer ya. Iya. Nah, siswa dipanggil jika melakukan kesalahan, kemudian ditanyakan, kamu maunya apa? Nah, ya, misalkan kita bahas di bagian tugas, karena saya pernah mencoba di siswa saya, ada siswa saya itu yang bukan jarang ya, sering alasannya lupa mengerjakan tugas. Pada awalnya saya memberi hukuman. Tapi setelah beberapa kali saya coba menerapkan seperti yang di bagian manajer itu, saya panggil, saya tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya tanya, saya ajak ngobrol, tapi dalam posisi istirahat. Teman-temannya tidak ada, saya suruh keluar supaya dia lebih nyaman. Nah, saya tanyakan, kemudian siswa ini menjawab, saya nonton HP Bu, sampai jam berapa? Jam 11. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Dia tidak bisa menjelaskan, hanya diam. Lalu saya tanyakan lagi, kamu maunya gimana? Boleh tidak kalau tugasnya dikumpulkan besok? Saya memberikan kesempatan. Sayangnya hal itu berulang. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana, pertama, bagaimana jika teman-temannya mengetahui, kok enak sekali ya, dia itu tidak mengerjakan tugas, hukumannya hanya boleh mengumpulkan besoknya, sedangkan kami teman-temannya wajib nih hari ini mengumpulkan. Satu, yang kedua, bagaimana jika itu menjadi kebiasaannya, cara merubah pola pikirnya. Ya, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ibu kampus dulu tuh Ibu Isi. Iya Bapak Ibu. Jadi memang yang ditanyakan oleh Bu Evi ini sangat sering terjadi. Ya di SMP juga sering sekali seperti itu. Saya pun sampai bingung. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Iya karena saya juga baru belajar. Nah jadi apa yang saya dapatkan sewaktu di pendidikan guru penggerak, ya itu kita ada yang namanya elaborasi pemahaman langsung bersama instruktur. Kebetulan ada CGP dari kabupaten lain juga yang menanyakan hal yang mirip seperti itu. Biasanya Bu, anak-anak akan melakukan hal yang sama berulang terus. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Nah jadi posisi kita tadi sebagai seorang guru, kita tidak perlu merasa gagal-gagal terus, nah gitu. Bagaimana keyakinan kita untuk terus dapat menerapkan itu terus gagal coba lagi, gagal coba lagi. Selagi masalah yang dibuat oleh siswa itu bukan masalah yang mengarah kepada ranah hukum, yang sifatnya itu mengarah ke ranah hukum lah. Nah kita masih tetap menggunakan restitusi ini di dalam sekolah. Mungkin Bu Evi nanti bisa berkonsultasi juga dengan orang tuanya, ya mungkin orang tuanya diajak ketemu gitu ya, kapan gitu kan lebih enak sebenarnya kan berhadapan ya daripada kita ngomong lewat WA, karena biasanya kalau ngomong lewat WA itu kan mau salah paham ya, jadi salah paham tujuan kita baik tapi cara membacanya orang tua mungkin salah, atau pada saat itu emosi orang tua lagi nggak stabil gitu ya. Nah jadi mungkin bisa kita minta bantuan dari orang tua si anak ini tadi kita panggil, kita minta bantuannya. Nah gitu, jadi kita tidak bertindak sendiri gitu. Kemudian sangat perlu sebagai wali kelas ini tadi menekankan keyakinan kelas tadi. Nah jadi di sana keyakinan kelasnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah bagaimana caranya supaya si anak itu
tetap melakukan keyakinan kelasnya. Berarti ada konsekuensi yang akan ditanggung jika si anak melanggar. Konsekuensi itu Bapak Ibu berbeda dengan hukuman. Ya, nah saya juga baru tahu itu Bapak Ibu. Ternyata kalau hukuman itu yang membuat anak itu seperti yang tadi ini, mengulangi kesalahannya gitu ya. Sebenarnya itu ada 3 Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling kita hindari itu hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, tapi yang kita terapkan restitusi. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu, contohnya begini. Si Ali menumpahkan gelas, ya kan Bapak Ibu, konsekuensinya adalah dia membersihkan kapal meja tadi supaya ini berarti tanggung jawab. Tapi kalau misalnya dia menjatuhkan ini tidak sengaja, lalu kita bilang lari ke lapangan, berarti itu namanya hukuman. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu ranahnya ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Tapi kalau hukuman itu tidak. Itu sifatnya memang menghukum. Gitu loh. Nah, jadi harus bisa kita bedakan Bapak Ibu. Nah, jadi berkaitan dengan kejadian-kejadian seperti itu tadi, itulah kita diminta Bapak Ibu mengapa menurut Ki Hajar Dewantara tadi sebagai seorang guru itu harus menuntut supaya anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kata kuncinya 2 Bapak Ibu. Tujuannya 2, keselamatan dan kebahagiaan. Tidak ada dikatakan prestasi. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita sebagai guru, khususnya saya, biasanya saya ini menekankan anak-anak supaya berprestasi. Ternyata itu salah. Itu sangat keliru Bapak Ibu. Seseorang yang mendapatkan prestasi karena paksaan, itu berarti bukan atas dasar keinginannya sendiri. Makanya Ki Hajar Dewantara itu tidak pernah mengatakan supaya anak menjadi berprestasi, tidak pernah. Tetapi supaya anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin perlu kesabaran kita mungkin Ibu ya. Nah, jadi mungkin perlu kesabaran kita, memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kita harus mengubah diri kita dulu, gitu kan. Baru kita restitusi dulu diri kita, gitu kan. Baru kita bisa merestitusi orang lain. Bahkan orang lain pun termasuk orang tuanya itu bisa kita restitusi. Karena terkadang begini Bapak Ibu, kita ini capek-capek di sekolah ya, merestitusi si anak, menerapkan pola yang baik, tetapi orang tua di rumah tidak seperti itu, berkata kasar dan sebagainya kan, jadi bertimpangan gitu ya. Nah, supaya sepemahaman, sepemikiran, sefrekuensi, maka kita boleh mengundang orang tua untuk sosialisasi tentang restitusi. Jadi nanti ketika anak melakukan kesalahan di rumah, maka si orang tua tadi pun bisa menerapkan restitusi. Seperti itu Ibu. Nah, jadi memang yang perlu diingat juga dari restitusi ini, dampaknya tidak langsung kelihatan. Ini yang dilihat adalah proses, bukan hasil. Jadi tidak langsung semudah membalikan telapak tangan. Hari ini kita restitusi, besok anak berubah. Tidak. Jadi jangan pernah berharap seperti itu. Gitu loh Bapak Ibu. Akan sulit mengubah karakter seseorang, itu sulit sekali. Jadi yang kita tanamkan itu prosesnya. Sama seperti kita memberikan penghargaan kepada siswa. Yang selama ini kita memberikan penghargaan, saya pikir penghargaan itu untuk memotivasi siswa supaya siswa lebih baik lagi. Ternyata saya salah, Bapak Ibu. Penghargaan itu akan menghancurkan karakter seseorang, baik orang yang diberi penghargaan maupun orang yang tidak diberi penghargaan. Contoh, misalnya si anak ini di dalam kelas itu sudah berhasil menjawab pertanyaan, kita berikan penghargaan berupa mainan misalnya, nah permen atau apa, kita kasih penghargaan. Dia kan anak yang pintar misalnya ya, kemampuan orang kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kita kasih permen. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan yang lainnya, gitu. Kita hanya memikirkan ini positif yang kita berikan akan memotivasi yang lain, gitu kan, yang ada di benak kita. Ternyata apa yang kita beri di si anak A ini akan berdampak ke anak yang lainnya, akan menimbulkan rasa iri bahkan dendam kepada si anak itu. Karena setiap capaian atau proses anak itu berbeda-beda. Ada anak yang belajar dari 1 bisa cepat melompat ke 4. Tapi ada juga anak yang dari 1 dia harus merangkak dulu, kedua dulu, gitu, ketiga dulu, prosesnya lama Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita pukul rata, tapi kita kebanyakan wali kelas melihat dari prestasi akhir, hasilnya. Nah itu yang tidak diperkenankan.
Yang kita lihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Kita hargai usahanya dan kemampuannya. Kemampuan dia dalam ini loh, tanggung jawabnya tadi, melaksanakan apa yang sudah dilakukan di situ. Jadi kalau memberi penghargaan mungkin kita bisa melewati kata-kata saja bisa, gitu ya, tidak harus memberikan dalam bentuk fisik berupa hadiah. Karena kita menyakiti yang lain. Dan untuk si penerima dia merasa harus maju karena ada imbalan. Nah itu tadi yang sudah kita bahas. Nah gitu. Jadi akan dapat imbalan yang saya maju terus itu. Jadi mungkin dari masih sendiri gitu. Tapi kita tidak terbiasa iming-iming kepada anak. Contohnya sih tadi ya kita beri uang gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen dia langsung diam gitu ya. Tapi kalau keseringan kita lakukan itu akan berdampak. Ya itu tadi dampak. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bu Eti? Itu hanya saling berbagi aja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu mungkin belum sempurna seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya juga masih dalam proses belajar. Bagaimana Bapak Ibu yang lain mungkin bisa membantu saya untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh Ibu Evi. Tidak bosan-bosannya kita sebagai wali kelas mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak-anak dalam kelas Ibu. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa keyakinan kelas yang telah disusun oleh wali kelas itu sebaiknya ditempel di dinding dengan karton yang besar supaya Bapak Ibu guru yang lain, mapel lain khususnya di SMP ya, karena guru SMP ini kan guru mapel ya, beda sama guru SD kan hanya itu saja yang masuk terus kan kalau di SD. Kalau di SMP kan beda-beda yang masuk. Jadi supaya Bapak guru yang SMP yang ketika masuk ke dalam kelas itu dia akan melihat keyakinan kelas dan juga mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Gitu. Jadi jangan pula kita yang melanggar keyakinan itu. Nah, misalnya pada saat jam proses pembelajaran kita sama-sama di dalam kelas, jika ada mau keluar izin misalnya seperti itu kan. Nah jadi baik guru maupun siswa melakukan hal yang sama, bukan hanya siswa saja yang melakukan itu tapi guru juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi pertanyaan Bapak Ibu ini bagaimana sudah tadi Bapak Ibu? Oh, sudah, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Pak Suji. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya pengen bilang, ini gini Bu ya, pas jam terakhir saya pernah itu jam terakhir kan jam pulang. Kita anak-anak tuh kan kita suruh kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Itu bisa keluar pulang. Bagaimana menurut Ibu? Pertanyaannya? Iya, bagaimana untuk yang lain? Ayo kira-kira gimana Bapak Ibu? Jadi ada penghargaan ya Pak ya diberikan, tapi kalau misalnya udah bisa menjawab penghargaannya itu boleh bilang gitu ya. Iya, semangat siswanya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada kita yang coba untuk memberikan pendapatnya? Pak Jai, silakan Bapak. Terima kasih ya. Saya ini bukan menjawab ya, berbagi pengalaman saya. Saya pernah mengalami kasus ini. Betul, posisi menanyakan itu ya. Kasusnya di anak saya sendiri, anak saya yang berdoa ini sekarang ya. Di waktu TK itu kan seperti itu ya Bapak Ibu dulu dan tahu sekarang ya. Akhirnya apa ya? Saya anak saya itu termenung di pinggir sana. Karena pada saat itu memang dia tidak bisa apa-apa. Ya. Setidaknya apa anak saya termenung itu ujungnya. Ternyata kayaknya dampak itu udah bagus kayaknya. Menurut dampak saya ya. Jadi itu membuat psikologis anak itu terganggu ya. Saya pikir itu ya. Mungkin itu sebaiknya tidak kita lakukan kalau menurut saya. Bagaimana ikut video itu saya karena kasus yang saya alami sendiri ya. Ya, jadi anak itu merasa minder ya, merasa apa namanya, kayaknya psikologi anak saya terganggu. Walaupun akhirnya saya tahu kelemahan anak saya ajar dan dia menjadi yang pertama untuk maju ke depan ya, untuk pulang duluan ya. Terima kasih Bu. Luar biasa ya, ini udah senior kita ya. Jadi saya sependapat dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Susi ya. Jadi akan dampaknya itu di psikis anak ya Bapak Ibu ya, akan anak akan merasa minder. Kemudian begini juga Bapak Ibu, di dalam sekolah biasanya kan kita ada kata aturan gitu ya, peraturan gitu ya. Nah kata peraturan ini yang pelan-pelan nantinya bisa sama-sama kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif,
yaitu keyakinan. Kesepakatan kelas yang akan berubah, kesepakatan sekolah yang akan berubah menjadi keyakinan. Kenapa saya katakan keyakinan? Kenapa tidak kesepakatan? Karena kalau keyakinan ada kata dasarnya yakin ya, yakin. Kalau yakin itu berarti nilai di dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan yang ini ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, jadi kalau seandainya di lingkup sekolah itu mempunyai peraturan yang kemudian akan diubah identitasnya menjadi keyakinan sekolah, seandainya ada di situ keyakinan sekolahnya, misalnya keyakinan sekolah ini kan dibuat bersama-sama ya, bukan hanya bapak kepala sekolah yang membuat atau guru, bukan, itu bersama-sama. Kalau hanya satu orang yang membuat itu namanya peraturan, beda gitu. Jadi peraturan itu tadi sifatnya memaksa. Jadi orang akan memberontak dan akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Suji. Jika misalnya si Pak Suji tadi memberikan anak boleh pulang mingguan, kita cek dulu Pak Suji, keyakinan sekolahnya ada tidak berkaitan dengan pulang lebih awal. Misalnya di sekolah itu ada keyakinan kelasnya pulang bersama-sama di jam sekian. Ketika sudah ada keyakinan seperti itu, berarti Bapak melakukan yang tadi, berarti Bapak sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Itu yang pertama. Jadi dicek dulu ada tidak keyakinan sekolahnya. Yang kedua, kalau misalnya keyakinan sekolahnya tidak ada mengatakan hal seperti itu, berarti kembali lagi ke posisi kita tadi, Bapak Ibu. Ya, kita mau membuat murid ini merasa minder, membuat murid merasa bersalah gitu. Karena kemampuan setiap anak itu tadi berbeda-beda, ya kan? Ada yang cepat nangkep gitu loh. Kalau yang pintar-pintar mungkin langsung sudut tangan bisa pulang duluan, ya kan? Bagaimana yang pola pikirnya agak lambat gitu, ya kan? Berarti kita harus memahami juga kondisi si anak ini tadi. Jadi, menurut saya sependapat dengan Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin itu sebaiknya bisa kita hindari gitu. Atau mungkin bisa memberi penghargaan itu dengan kata-kata motivasi gitu Pak Suji ya. Dengan memberikan kata-kata motivasi bagaimana supaya anak itu bisa tergerak semuanya, bisa bangkit semuanya. Tanpa kita membeda-bedakan. Kalau misalnya kita pulang di luar, yang satu enggak, berarti kan kelihatan tuh. Kita membeda-bedakan anak di situ. Gitu loh, yang kita boleh di luar, yang tidak indikasi yang ini ya kan. Nah, seperti itu Pak Suci. Ya, mohon maaf juga kalau jawabannya keliru Pak Suci. Nanti saya coba tanyakan kepada fasilitator saya gitu ya. Siapa tahu saya salah dalam menjawab, nanti saya sampaikan kekeliruan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang lain? Silakan Pak Jaya. Enggak apa-apa Pak Jaya, silakan. Permisi, tadi kan bisa, jadi itu bisa berikan kata-kata penghargaan atau kata motivasi. Tapi sebelumnya tadi kan kita ada membahas penghargaan itu bisa merusak diri anak dan sesuai yang lain, gimana Ibu? Iya, seakan-akan sih saat ada berbentuk Iya. Penghargaan yang dimaksud bisa merusak diri anak itu adalah penghargaan yang berupa fisik. Fisik itu misalnya hadiah nampak wujudnya. Nah, jadi lain kalau lomba, beda dengan kompetisi ya. Nah, harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau perlombaan memang wajib ada penghargaan, ada awardnya, hadiahnya. Tapi kita, nah ini yang perlu kita konsep juga Bapak Ibu. Di dalam kelas itu tidak ada namanya perlombaan. Di dalam kelas itu tidak mencari juara 1, 2, 3. Makanya kenapa di dalam kurikulum Merdeka, bahkan di dalam kurikulum 2013, peringkat itu dihapuskan dari rapot. Apa sebabnya? Itulah sebabnya Bapak Ibu. Jadi akan membuat orang tua tuh, Bapak Ibu, dampaknya sangat luas. Sering tidak melihat di Facebook orang tua marah-marah gara-gara anaknya ini, yang satu orang tuanya menonjolkan anaknya juara 1 gitu loh, ya kan? Kemudian orang tua yang lain merasa minder gitu, ya kan? Akibatnya apa? Anaknya di rumah dibantai sama orang tuanya, ya kan? Itu banyak kejadian Bapak Ibu. Dan orang-orang yang juara di dalam kelas itu tidak akan menjamin kesuksesannya di masa depan, tidak gitu. Makanya yang ditanamkan di dalam kelas itu adalah, kalau kita di dalam kurikulum Merdeka, kita tidak lagi mencapai materi sampai tuntas, tidak. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi kalau materinya nggak itu bisa dilanjutkan loh pada fase berikutnya. Itu masih bisa hasilnya, tapi pembelajarannya masih itu. Betul. Jadi tidak mengajar materi. Kalau zaman dulu kita hari ini kan harus tuntas materinya kan, ngejar materi. Ternyata itu salah. Mau kita
kita kejar materi sebanyak apapun, kalau anaknya tidak mendukung, gak akan bisa. Lagian Bapak Ibu, di dunia nyata bukan soal-soal yang kita sampaikan itu loh yang keluar Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa di dalam kurikulum Merdeka itu lebih ditanamkan penanaman budi pekerti atau karakter. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak lagi menuntut anak harus dapat nilai sekian, dan KKN itu sudah dihapuskan. Tidak ada lagi KKN itu. Gitu ya, kriteria ketuntasan minimal Pak Suji. Biasanya kalau IPS kita 55, itu tidak diperkenankan lagi di dalam kurikulum Merdeka. Karena capaian anak itu berbeda-beda. Gitu. Tadi mau 4 itu dari 1 sampai 10 bisa, saking jeniusnya dia. Tapi si B nggak bisa, dia harus merangkak dulu gitu. Beda-beda kemampuan anak. Yang kita hargai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lain dengan kompetisi itu wajib dong ada ininya ya, lomba. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Silakan Ibu. Antusias sekali, beri aplaus dulu untuk Ibu Evi. Terima kasih kesempatannya. Berhubungan dengan pertanyaan Pak Suji, saya mau menanyakan atau kita saling berbagi pengalamannya. Bagaimana kalau saya sendiri beberapa kali menerapkan bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas boleh pulang duluan. Saya tahu di kelas saya ada 1-2 siswa yang memang bukan tidak bisa sebenarnya, tetapi lambat dalam mengerjakan tugas. Saya pernah sekali mencoba menerapkan pulangnya wajib bersama, kita tetap menunggu teman yang belum. Nah, sayangnya teman-teman yang lain ada yang cemberut, ada yang mengomel. Nah, lalu saya coba lagi dengan sistem boleh pulang duluan yang sudah selesai. Tetapi dampaknya ternyata untuk siswa yang lambat, dia menjadi motivasi sekolahnya kurang, menjadi malas. Saya menemukannya besoknya 1-2 hari itu tanpa keterangan. Nah, lalu itu bagaimana ya Bu kita menyelesaikannya? Saya posisinya menjadi serba salah. Saya bingung menerapkan cara yang bagaimana lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Evi. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Ibu Evi. Baik, jadi Bapak Ibu, kembali lagi saya izin mengingatkan kata penuntut dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tidak ada jawaban lain selain menuntut. Menuntut itu yang seperti apa? Kalau misalnya ada siswa yang sudah selesai, tapi dia cemburu ya karena tidak diizinkan pulang, kita mungkin bisa memberikan pengayaan. Makanya jangan terbiasakan memberi iming-iming. Iming-iming itu tadi hadiah yang seperti itu ya, hadiah boleh pulang duluan, gitu. Jangan dibiasakan seperti itu. Karena yang dikejar motivasinya jadi ekstrinsik itu, bukan nilai dia, nilai tanggung jawabnya. Gitu. Nah, untuk siswa yang sudah selesai, mungkin dia bisa diberi pengayaan atau mereka akan membentuk kelompok belajar di samping. Apa yang akan kalian kerjakan selanjutnya atau refleksi hasil belajar dibagi. Kemudian nanti berarti kalau yang belum selesai, ibu bisa mendampingi. Nah, duduk di sampingnya. Nah, bagaimana yang kamu belum? Kenapa belum? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata lain selain menuntut, Bapak Ibu. Tidak ada kata lain selain menuntut. Karena kalau kita beri hukuman, kita salah. Ya kan Bapak Ibu, ya kita serba salah nih guru ini kan. Nah, mau kita kasih hadiah, kita salah. Ya kan? Jadi apalagi tidak ada kata lain selain menuntut. Kita duduk di sampingnya, kita tanyakan, kita tungguin. Kita buat kelompok aja. Yang belum selesai, silakan ke sini. Jangan sampai marah-marah. Dia belum selesai gitu. Nah, nanti dia jadi takut. Nah, kita buat kelompok yang sudah selesai. Ayo aktivitasnya refleksi. Tanyakan apa perasaan kamu bagaimana. Sama-sama teman satu kelompoknya. Buat seperti circle time. Kalau di dalam GSM atau gerakan sekolah menyenangkan itu ada namanya circle time. Nah, jadi mereka akan membuat kelompok kecil, mereka akan berdialog, merefleksikan apa saja yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Itu akan lebih bermakna. Nah, kemudian setelah tadi yang belum selesai, ibu mendampingi. Di situ ibu sebagai fasilitatornya, ayo nak, waktunya sudah tidak lagi lagi. Tapi kalau kita duduk di meja, pasti lama selesainya. Ya, tapi kalau kita duduk di sampingnya, kira-kira yang bisa ibu bantu nak? Pasti akan cepat selesai dan dia akan segan ya, ada sedikit rasa segan ya, dan dia pasti oh iya ibu ini memperhatikan saya, ibu ini tidak membiarkan saya. Tapi kan kita kebanyakannya sistem guru ini memerintah ya kan Bapak Ibu, kita perintah aja, enak aja kita nyuruh 5 menit lagi selesai, nah gitu kan, kebanyakan merintah kan tanpa kita mendampingi dia.
Jadi itu jawaban dari saya, Bu Evi. Makanya tidak ada kata lain selain menuntut dan tidak perlu kesabaran. Makanya saya katakan tadi ini sangat perlu ekstra Bapak Ibu. Apalagi mungkin karakter kita yang nggak sabaran. Misalnya ya, karakter saya misalnya gitu ya. Kadang-kadang aduh udah jam segini nah ya kan ujung-ujung emosi ya kan sampai ke ubun-ubun. Nah seperti itu. Iya. Bagaimana Ibu Evi? Pulangnya sama-sama, kalaupun misalnya dari lihat dulu ya Bu kesepakatan sekolahnya. Kalau kesepakatan sekolahnya dituliskan di sini, makanya kesepakatan sekolah itu penting. Kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelas dan murid yang akan dipatuhi oleh guru-guru yang akan masuk juga. Nah, karena yang belajar adalah murid di dalamnya, yang membuat kesepakatan murid itu. Tapi kalau kesepakatan sekolah itu dibuat oleh seluruh kepala sekolah, guru, dan murid. Nah, seperti itu. Mungkin bisa perwakilan murid, tidak seluruh muridnya diundang. Bahkan dari komite atau perwakilan orang tua pun alangkah lebih baik jika diundang. Seperti itu. Misalnya kita buat sosialisasi seperti ini. Itu misalnya penggunaan sepatu berwarna hitam. Nah, misalnya seperti itu. Keyakinan kita bersama, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kata-kata peraturan itu dihilangkan, kata-kata yang konotasi negatif itu dihilangkan. Tidak boleh, itu berarti bukan keyakinan, itu peraturan. Tidak, jangan, itu mengarah ke peraturan yang sifatnya memaksa. Jadi dihindari kata-kata seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau misalnya itu sebenarnya gini Bapak Ibu, tadi kan Bu Evi bilang tidak boleh pulang, harus pulang sama-sama gitu ya. Kembali ke keyakinan lagi. Nah, kalau misalnya keyakinan sekolah tidak ada seperti itu, bagaimana keyakinan di kelasnya? Kesepakatan kelas dengan muridnya, setuju nggak anak-anak? Tapi jangan dari kita yang memberikan ide, tapi dari mereka semua. Itu makanya kenapa dikatakan pembelajaran itu harus student center. Pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Guru tidak boleh terlalu banyak ceramah. Kita diam loh Bapak Ibu. Diam memantau kegiatan anak. Biarkan mereka berekspresi, bereksperimen, kemudian mereka menyampaikan pendapat dalam bentuk diskusi dan presentasi. Kita hanya memandu. Itu tidak lagi zamannya seperti dulu menjelaskan ceramah, tidak lagi seperti itu. Gitu. Nah, kalau kesepakatan kelasnya nanti hasil dari anak-anak harus pulang sama-sama dulu. Nah, berarti dituliskan harus pulang sama-sama. Tergantung keyakinannya. Dan itu tadi, kalau misalnya kita tetap kekeh gitu sebagai guru ingin memulangkan anak lebih awal, kita cek lagi kembali tadi ke materi yang tadi. Bagaimana psikis anak itu, bagaimana rasa minder yang lain, nah seperti itu. Kita juga harus memperhatikan perasaan yang lain. Bagaimana Ibu? Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada lagi? Tidak ada Bapak Ibu? Baik, jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu apabila di dalam penyampaian mungkin saya terlalu cepat atau apa yang saya sampaikan tidak mudah dipahami. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi lain kali jika ada kesempatan, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi ya Bapak Ibu ya. Akhir kata dari saya, jika kita ingin mengubah dunia, maka kita harus mengubah diri kita sendiri dulu ya. Maka kita jadilah sebagai guru yang ikhlas dalam menuntun dan mendidik murid dengan penuh kasih sayang serta menjadi suri teladan yang baik untuk seluruh peserta didik. Jadi Bapak Ibu, guru yang ikhlas itu adalah guru yang benar-benar mengayomi anak didiknya ketika kita memberikan tugas kita dampingi, bukan kita tinggalkan. Kerjakan ya, 5 menit lagi Ibu kumpulkan, kita pergi jalan-jalan. Ya, kita pergi ke kantor, makan, bersih, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Saya juga khususnya Bapak Ibu, karena saya mengikuti program ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus berimbas dulu di diri saya. Saya dulu harus berubah. Bagaimana saya mau mengubah orang lain kalau saya sendiri tidak berubah? Gitu kan Bapak Ibu ya. Dan jadi harus saya dulu yang